Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu sehat. Di kelas 6 ini, TIK-nya atau Teknologi Informasi dan Komunikasi masih dengan Ustadz Yogi ya. Ya, tolong disimak sampai akhir, sampai slide terakhir. Siapkan alat tulisnya ya dan bukunya. Bukunya boleh yang dari kelas 5 ya. Oke. Baik anak-anak, di slide kedua kita ke materi ya. Walaupun materi ini sudah dipaparkan sedikit di semester 2 kelas 5. Nah, di awal semester 1 kelas 6 kita membahas Microsoft Excel kembali. Di situ sudah tertera, oh ya, bukunya sudah disiapkan kan? Oke, silakan ditulis semuanya. Ini ya, cuma sedikit ya, ditulis tulisannya yang rapi. Nanti ketika COVID ini sudah hilang, berangkat sekolah, bukunya Ustadz nilai ya. Jadi tulisannya harus rajin, harus bagus. Oke, oke. Di slide ketiga ini ada langkah-langkah masuk ke Microsoft Excel. Yang pertama, klik tombol Start pada keyboard. Nah, akan muncul seperti di layar ya, itu yang berwarna merah. Itu ikonnya banyak. Kemudian yang kedua, ketikkan kata Excel. Di pencarian itu langsung aja ketikkan. Daripada mencari lama-lama ya, langsung di search aja. Nanti akan muncul Excel 2013, tergantung aplikasi di komputer Anda. Kemudian yang ketiga itu setelah beberapa saat maka akan muncul tampilan dasar. Nah, itu tampilan dasar Microsoft Excel, dan biasanya Ustadz menyuruh itu ke blank dokumen ya. Itu diklik aja tuh, nanti di keempat akan muncul. Nah, nanti siap dijalankan. Oke, sampai di sini. Kalau di rumah punya laptop atau komputer bisa langsung praktek ya. Oke, kalau enggak nggak apa-apa juga sih. Cuman kalau ada diusahakan praktek supaya langsung bisa tahu dan jelas. Oke? Ya, selanjutnya kita ke menu pada Microsoft Excel. Nah, tampilannya kayak gini ya kalau sudah masuk Microsoft Excel tuh. Tuh ada menu bar, ada title bar, ada cell pointer ya. Ada baris rumus itu di atas ya. Kemudian ada toolbar. Tuh ada insert, delete, format. Tuh itu masuk ke toolbar. Kemudian ada kolom. Nah, dulu pas pertama Ustadz menerangkan Microsoft Excel, kalian harus tahu dulu antara kolom dan baris ya. Kemudian itu ada lembar kerja atau sheet ya. Ada scroll vertikal ya. Yang di bawah ada juga tuh ya. Oke. Nah, nanti di slide selanjutnya Ustadz akan menjelaskan beberapa saja ya. Yang penting nanti tolong disimak. Sampai saat ini tidak bosan kan? Oke. Enjoy ya. Jangan jangan murung mukanya, oke? Siap? Di slide kelima ini penjelasan dari yang tadi ya, yang di atas.
Menu-menu Microsoft Excel. Yang pertama ada menu bar. Menu bar berguna untuk menjalankan suatu perintah, ya. Menu bar pada Microsoft Excel antara lain, silakan sambil ditulis ya. Oke. Yang pertama file, ya. Yang kedua ada home. Oke. Yang ketiga ada insert, ya. Keempat page layout. Kelima volume, ya. Keenam data. Ketujuh review. Yang terakhir ada view. Baik, silakan dicatat ya di buku. Oke. Yang kedua ada title bar. Title bar merupakan bagian yang berada paling atas lembar Excel. Nah, di dalam title bar terdapat beberapa komponen. Ya, Ustadz sebutkan salah satunya aja. Antara lain ikon kontrol menu. Kemudian ada restore. Nah, restore ini untuk mengatur ukuran layar. Oke, ulangi, restore untuk mengatur ukuran layar dalam ukuran yang relatif. Ya, jadi kalian bisa mengaturnya sendiri. Oke. Yang ketiga ada move, yaitu untuk memindahkan posisi layar jendela ke posisi lain. Oke. Yang selanjutnya ada size, mengatur ukuran layar jendela Excel. Nah, itu biasanya ada persen-persennya. Nah, itu buat supaya gede layarnya atau kecil, sesuai keinginan kamu. Yang selanjutnya ada minimize. Nah, menampilkan jendela Excel ke ukuran minimal dalam bentuk ikon. Nah, ini untuk mengecilkan ya. Oke, minimize. Bukan mengecilkan, tapi untuk menutup aplikasi tanpa menge-close kayak gitu. Oke. Kemudian ada maximize, yaitu menampilkan jendela Excel ke ukuran maksimal, yaitu memenuhi layar. Oke. Yang terakhir close. Nah, kalian pasti tahu close itu untuk keluar dari aplikasi Excel. Tuh di atas sudah pojok kanan atas itu yang tanda min, itu minimize ya. Kemudian ada tanda X, itu silang. Oke, paham anak-anak? Oke. Kalau paham itu sudah dicatat semua ya. Oke. Selanjutnya ada yang ketiga, itu cell pointer. Nah, sudah dipaparkan ini di keterangan tuh. Ada tanda panah ke samping kiri, ke atas, ke samping kanan, ke bawah. Nah, itu berfungsi untuk memindahkan satu sel ke kiri, kanan, atas, bawah. Nah, bisa juga memakai mouse ya, tergantung enaknya kalian. Oke. Selanjutnya itu ada enter atau pindah satu sel ke bawah. Nah, itu enter di keyboard ya. Ada home, itu di menu Microsoft Excel-nya.
Kemudian yang lain silahkan dibaca sendiri ya. Ini takut kepanjangan Ustadz nih ngomong kayak gini, nanti kamu bete. Oke? Oke, silahkan ditulis sampai akhir. Ya anak-anak, untuk yang tadi sudah dicatat, Ustadz harap catatannya yang rajin ya. Baik, di slide ke-6 itu ada membuka file baru, menyimpan, dan membuka file. Ustadz ingatkan lagi, walaupun ini dulu pernah Ustadz sampaikan, tetapi Ustadz sampaikan kembali supaya lebih paham dan dicatat. Oke. Nah, ini yang pertama, membuka file baru. Itu bisa di menu file ya. Kemudian itu akan muncul seperti di gambar. Ada info, ada new, ada open, ada save, ada save as. Nah, kalian klik new. Oke. Nah, itu ada blank kosong, ada yang sudah ada isinya. Nah, silakan kalian pilih sesuai petunjuk Ustadz. Oke. Kemudian yang kedua itu ada menyimpan buku kerja, oke, atau menyimpan file lah, biasa Ustadz bilang menyimpan file. Yang pertama itu pilih menu file, save atau CTRL plus S ya. Jadi diklik bareng. Yang kedua, cara yang kedua, pada kotak dialog save in, tentukan tempat yang dipakai untuk menyimpan. Biasanya di sini setelah mengeklik save itu akan muncul dokumennya, itu akan disimpan kemana kalian ya, cari dokumennya atau foldernya. Kemudian pada kotak isian ketika nama file. Nah, dulu Ustadz sering ajarkan ketika sudah membuat folder. Nah, ketika file yang akan kamu simpan itu dikasih nama kamu dan kelas. Yang terakhir ada klik ikon save. Itu. Nah, ini salah satu caranya. Masih banyak dengan cara yang lain. Bisa juga dengan menu file, save as, kemudian cari folder kamu. Setelah sudah menemukan, kamu bisa klik nama kamu dan kelas. Kemudian di pojok kanan bawah itu ada tulisan save. Kalian tinggal klik save. Baik, paham ya? Sudah dicatat? Kalau belum, diulang-ulang lagi ya videonya. Terima kasih. Baik, lanjutan yang tadi ya di slide sebelumnya. Lanjutannya itu ada nomor 3, yaitu membuka file. Nah, tadi mah menyimpan, sekarang membuka. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita simak. Yang pertama itu bisa pilih menu file open. Ya. Sama, hampir sama, cuman beda petunjuknya. Tadi mas save as, sekarang open. Oke. Atau bisa dengan CTRL plus O. Nah, oke. Cara membukanya. Jadi tombol ini bukan tombol apa ya? Berguna untuk ketika kalian sudah mengerjakan kemarin belum selesai, kan sudah simpan ya. Nah, mau dikerjakan hari ini lagi, tinggal dibuka. Jadi tidak usah mengerjakan dari awal kembali. Oke, caranya file, kemudian open.
kemudian komputer. Nah, di situ kalian cari folder yang kamu pilih kemarin, oke? Atau tadi ya. Sudah dipilih, diklik 2 kali foldernya, kemudian pilih file yang nama kamu. Nama kamu dan kelas kan tadi ya di slide sebelumnya. Nah, itu tinggal diklik. Nanti akan muncul tampilan yang sudah kamu kerjakan. Sudah ditulis? Harus ditulis ya. Oke. Ya, sampai juga di akhir ya. Itu sedikit tentang bab 1 Microsoft Excel. Insya Allah minggu depan kita akan membahas rumusnya. Jangan lupa tadi dicatat catatannya yang bagus, kemudian disiapkan nanti ketika sudah berangkat sekolah bisa dibawa ya, jangan sampai hilang. Terima kasih dari Ustadz. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita sama-sama belajar ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.